Mari kita satukan hati kita. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang baik, memanggil nama-Mu. Kami mengucap syukur buat semua cinta yang tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Engkau selalu datang tepat waktu buat kami Bapa. Engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu mencukupkan apa yang kami makan dan kami pakai Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat apa yang Kau berikan Tuhan. Ampuni kami sering menjengkelkan hati-Mu. Kami sering mengikuti pikiran-pikiran kami. Kami mengikuti kekhawatiran kami dan ketakutan kami Bapa. Tapi saat ini kami datang Tuhan. Kami tahu Bapa, kami punya Allah yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu satu hal, kami punya Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang berterima kasih kepada-Mu. Hanya itu yang kami punya Bapa. Hanya terima kasih dan rasa syukur yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun keadaan kehidupan kami, ekonomi kami tidak baik, tapi kami mau mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Kalaupun semuanya serba sedikit yang kami dapatkan, tapi satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan damai dalam hati kami. Itulah yang paling utama ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasihani kami Bapa. Bungkus seperti dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bungkus semua Tuhan. Alat musik yang kami pakai, sound system yang kami pakai dengan kuasa darah-Mu. Semua pemain-pemain Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Orang-orang yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Bapa Engkau urapi kami. Urapi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan. Apapun keadaan Tuhan, musim boleh berganti Bapa. Tapi kasih-Mu tetap di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuliakan Engkau dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita katakan dari hati kita, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kau pelihara semuanya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Mari kita katakan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Terima kasih tangan-Mu yang tidak dapat terlambat atas kami Tuhan.
memeliharaku seumur hidup. Mari kita berdiri, kita katakan musim akan selalu berganti, kasih-Mu tetap Tuhan. Musim akan selalu berganti. Benar Bapakku, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita katakan dari hati kita, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. benar Bapa, benar Tuhanku. Burung di udara, Terima kasih Kau pelihara aku Tuhan, karena kasih-Nya Yesus selalu, Yesus selalu menolong. Thank you Tuhan. selalu menjagaku. Kalau tata pasti atau karena bayar adalah siapa? Iro toko bayar karena bayar dia. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus selalu menolongku, Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kau selalu tolong aku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari kita katakan bersama-sama, seumur hidupku. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang terbukti dalam hidup kami, sehingga kami boleh di tempat ini memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, ribuan terima kasih Tuhan, ribuan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. benar Tuhanku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Terima kasih Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita katakan ucapan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih setiamu. Kau terlalu baik bagiku Tuhan. Ku sembah, Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembahkan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Bapakku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud Dia padamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Bapa. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Horototo siapa anak kiara, hiroto kaya anak kioro anak kiara. Oh Jesus, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala
bagimu. Tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan, atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sembah Dia, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Yesus. Terima kasih Yesusku, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Koroto satekia paranana hiarana. Tiada seperti Engkau. Oh Jesus, Perbuatanmu ajaib, sikorota pakayarana nasya bodo maya kiara. Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib, Oh Jesus, seperti Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan lagi, sebab Kau besar dari hatimu, sebab Kau besar, perbuatanmu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu, haleluya Yesusku, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah tabur Tuhan di hati kami. Dan kami menerima firman-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Bapak Ibu bicara tentang garam terang dunia.
Kenapa kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang garam dan terang dunia? Karena ini adalah sesuatu hal yang penting di tengah-tengah dunia ini. Percuma kita bicara seorang Kristen tetapi kita tidak punya terang. Percuma kita bicara anak-anak Tuhan tapi kita tidak punya rasa. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak punya terang. Dan sedikit juga dan banyak juga mengklaim bahwa dia punya terang. Tidak mungkin kemudian orang yang punya terang tapi kelakuannya jahat. Tidak mungkin orang yang punya terang Kristus lalu dia sibuk dengan uang. Tidak mungkin orang yang punya terang kemudian sibuk dengan kekhawatiran. Itu tidak mungkin. Tetapi fakta yang terjadi adalah banyak anak-anak Tuhan main di area-area itu. Secara simbol kekristenan, saya adalah anak terang. Tetapi faktanya saya adalah anak gelap. Siapa yang suka mati lampu? Gak ada mungkin ya. Ketika bicara mati lampu maka yang muncul apa? Kekhawatiran, rasa stres. Aduh mati lampu. Kemudian apa? Stop semua kegiatannya, tidak bisa melakukan apapun. Ketika sudah lampu itu tidak ada, maka kita tidak bisa beraktivitas apapun. Maka muncul mulai kemarahan juga yang muncul. Mulai marah. Mulai menyalahkan. Kamu sih gak siapin senter misalnya. Kamu gak siapin lilin, kamu gak siap sedia. Dan selalu banyak akan dilakukan. Ketika hidup dengan kegelapan, maka banyak akan terjadi, kepanikan akan terjadi. Apakah bisa orang bekerja dalam kegelapan? Gak bisa. Maka berkatnya pun gak ada. Karena gelap. Udah gak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, gelap. Saudara, kemudian bicara tentang garam. Garam bicara tentang rasa. Rasa asin. Garam bukan cuma mengasinkan tapi mengawetkan. Nah, banyak anak-anak Tuhan juga selalu bicara tentang saya punya garam. Tetapi rasanya apa? Menjengkelkan. Rasanya apa? Pingin ditampar. Kenapa? Karena rasanya enggak ada. Jengkel, yang hadir adalah rasa jengkel. Yang hadir adalah kekecewaan. Yang hadir adalah apa? Pertanyaan besar loh, kamu kok anak Tuhan tapi kok begini kelakuannya? Kok rasanya itu kok hambar? Ya. Anak Tuhan punya garam tapi apa? Kesepian. Anak Tuhan punya garam tapi susah untuk memaafkan. Itu saya katakan tadi, rasa pahit di hati. Kenapa? Karena ditumpuk dengan apa? Kepahitan, dendam. Susah menerima orang lain. Saudara, terang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika ada terang, maka akan banyak dibukakan. Ketika ada terang, maka seseorang akan bisa tahu bahwa itu bahaya atau tidak. Ketika ada terang, maka dia akan memperbaiki mana yang hancur. Itu kalau anak Tuhan bicara terang, maka akan ada perubahan yang drastis. Lebih saya mau katakan bahwa bicara terang adalah bicara sebuah kesadaran. Adanya kesadaran bahwa ini sudah rusak sehingga saya perbaiki. Adanya kesadaran bahwa saya sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh main di area abu-abu, itu akan saya lakukan. Ada kesadaran bahwa saya anak Tuhan yang harus bersyukur, tidak boleh stres, itu aku saya lakukan.
Ada kesadaran bahwa saya anak Tuhan harus hidup dalam ketulusan, maka saya akan melepaskan segala sesuatu. Ada kesadaran bahwa hanya Yesus yang saya sembah, maka dia tidak lagi menyembah Mammon. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan mengklaim itu semuanya. Tapi faktanya, dia takut kehabisan uang. Dia takut untuk berbagi. Menjadi orang yang hitung-hitungan. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan ketika kau berjalan bersama orang 1 kilo, kau harus berjalan 2 kilo. Ketika ada orang meminta bajumu, kau kasih. Artinya ketika orang dalam terang, dia akan keluar dari semua paradigma yang dia bangun. Masa kemudian bicara anak Tuhan tapi pelitnya setengah mampus. Itu gak ada kamusnya. Yang ada kita sebagai anak Tuhan, kita memberikan yang lebih. Maka anak Tuhan selalu bicara di atas standar. Kalau orang ngasih 1.000, kita ngasihnya 5.000. Apa kemudian buat kita miskin? Tidak. Kalau kita bayar sesuatu misalnya kita lebihkan 10.000, kira-kira kita miskin gak? Tidak. Kenapa? Karena terang itu tidak ada di dalam diri kita sehingga tidak hidup dengan kesadaran. Sehingga tidak ada yang berubah dengan hidupnya dari tahun ke tahun begitu saja. Dari tahun ini tahun A khawatir, tahun Z juga khawatir. Dari tahun A ketakutan, tahun Z juga ketakutan. Dari tahun A gak bisa dipercaya, tahun Z juga gak bisa dipercaya. Hidup dengan seperti itu terus. 2 tahun yang lalu gak semangat dengan firman Tuhan. Saat ini juga gak semangat. Karena banyak orang seperti itu. Suka dengan firman Tuhan. Suka dengan ke gereja, suka pujian, suka nonton YouTube. Penyembahan. Tetapi ketika masuk ke kedalaman gak berani. Ketika sudah mulai dikutak-katik gak berani. Ketika sudah mulai dicecar hatinya, sakit hati, udah. Saya gak kuat di tempat itu. Kenapa? Karena terlalu perih, saya harus dikejar. Masa saya harus mengampuni orang yang menyakiti saya padahal dia sangat menyakiti saya. Banyak orang berparadigma seperti itu. Tunggu dia dulu berubah baru saya berubah. Sementara bicara anak Tuhan adalah bicara kasih. Kasih itu adalah melakukan terlebih dahulu bukan menunggu orang melakukan. Makanya kalau kita punya prinsip yang seperti itu, maka yang kita hadirkan adalah rasa yang menyebalkan. Yang kita hadirkan adalah rasa yang membuat orang lain marah. Yang kita hadirkan adalah rasa yang membuat Yesus direndahkan oleh banyak orang. Karena rasa itu tidak ada. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang hitung-hitungan, berarti kita gagal. Terang itu harus bercahaya. Terang itu harus dilihat orang. Orang harus melihat bahwa oh ternyata dia bertobat, oh ternyata dia berubah. Jangan kemudian orang mengatakan, kau katanya bicara Tuhan. Ya. Tapi pasanganmu pun kau gebukin, kau tamparin. Kau bicara Tuhan, tapi pasanganmu kau maki-maki. Kau bicara Tuhan, tapi pasanganmu kau kecewakan. Kau bicara Tuhan, tapi bosmu kau tipu. Kau bicara Tuhan, tapi hatimu ke uang. Kau mendewakan uang. Kau bicara Tuhan, tapi semangat dan gairahmu tidak ada ke Tuhan. Kau bicara Tuhan, tapi satu jiwa pun gak bisa kau terobos. Kita mau bicara apa?
Di mana orang bisa melihat terang itu? Ketika seorang Yunus dilempar ke laut, maka orang-orang kagum melihat kebesaran Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba ketika kita lempar semuanya tenang. Ketika Yesus yang tidur di perahu tiba-tiba dia bangun menghardik semua angin berhenti. Orang-orang kagum. Buset, ini siapa nih? Ini Allah yang mana nih? Kok luar biasanya? Harusnya seorang anak Tuhan mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Tapi faktanya tidak ada. Anak Tuhan hanya menjadi batu sandungan misalnya. Anak Tuhan yang menjadi apa? Wajahnya yang tidak pernah berseri-seri, selalu apa? Berlipat-lipat. Anak Tuhan yang tidak pernah punya hikmat untuk menyelesaikan masalah. Anak Tuhan yang selalu hidup dengan stres. Ketakutan-ketakutan yang selalu berabad-abad dia pegang. Apalagi cinta uang. Itu luar biasa dilakukan oleh banyak anak Tuhan. Dan banyak yang saya temukan seperti itu. Punya harta di mana-mana tapi masih takut miskin. Harusnya gampangnya kan sederhana. Saya punya harta saya jual aja. Kenapa rupanya kalau saya jual? Saya makanin uang penjualannya supaya hati saya tenang misalnya. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi karena dia punya kegelapan di dalam dirinya, itu tidak dilakukan. Selalu sibuk. Gak boleh berkurang, kalau bisa bertambah. Sehingga masuk menjadi orang pelit. Nanti habis uangku, sehingga ketika aku membeli sesuatu, aku pas-paskan aja. Kalau bisa aku tawar sampai habis, supaya dapat lebih. Padahal kita tahu, masa kita ketemu sama tukang sayur, udah harganya cuma 20.000, kita minta boleh gak 7.000? Gila kan? Emangnya kalau kita kasih lebih 5.000, kenapa rupanya? Miskin? Enggak. Mungkin konsep ini bertentangan dengan ibu-ibu rumah tangga kan. Kalau bisa kita tawar paling rendah, kita tawar kerjakan. Tetapi ingat, kau berhadapan dengan siapa? Apakah kasih Tuhan berkurang bagimu? Apakah kasih Yesus yang kau dapatkan tidak cukup? Kadang-kadang kita tidak mau di area itu. Kalau kita bisa membantu orang, kenapa kita mesti menahan berkat yang kita punya? Saudara, menjadi garam dan terang dunia. Yesus mau ada rasa yang kita berikan. Lihat di luar sana banyak orang kehilangan Tuhan. Banyak orang bingung. Pengajaran sana sini dia ambil. Tapi gak membawa damai juga. Dia jalan kemana-kemana, gak damai juga. Kenapa? Karena hari-hari ini Alkitab sudah mencatat dunia semakin jahat. Orang tidak menemukan lagi sebuah kasih. Harusnya Tuhan menemukan. Harusnya banyak orang juga menemukan kasih di dalam diri anak-anak Tuhan. Tapi yang dia temukan adalah apa? Kekecewaan. Itu anak Tuhan tapi pelit. Itu pengkhotbah tapi mata duitan. Itu pelayan tapi khawatir. Itu rajin baca Alkitab tapi pelitnya setengah mampus. Ini cap yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Katanya anak Tuhan tapi khawatir. Khawatirnya udah luar biasa. Takut miskin, takut ini. Inilah kejahatan yang masuk dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita sudah dikontrol oleh kegelapan. Memang enak punya rumah bagus enak. Punya mobil enak. Punya uang banyak memang enak. Tapi ketika itu melekat di hatimu, itulah kejahatan yang terbesar. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran.
Kita tahu bahwa salah satunya yang kita pegang adalah Yesus, tapi kita pegang adalah prinsip kita. Kita tahu yang kita pegang adalah Yesus. Harusnya kita rendah hati, tapi yang terjadi adalah apa? Kesombongan. Kita tahu adalah kita pegang Yesus, berarti kita pegang sukacita, tapi kita nggak pernah bersukacita. Kita cemberut saja. Bangun pagi bukannya berseri-seri karena dia bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bangun pagi. Bangun pagi sudah apa yang terjadi? Berantem sama pasangannya. Kesal sama orang tuanya, kesal dengan keadaan. Bingung, merasa capek dengan hidup. Bangun pagi. Saya dulu pernah ngerasakan. Sampai Tuhan kalau bisa nggak ada matahari lagi Tuhan. Kalau bisa malam terus. Saya pernah di titik itu. Kenapa? Karena sudah penat sekali, sudah bingung sekali dengan hidup. Sudah tidak tahu apa yang dilakukan, kalau boleh nggak ada lagi pagi. Karena pagi saya harus berhadapan dengan orang-orang yang saya sakiti, yang saya rugikan, bahkan yang saya tipu. Tapi ketika Tuhan mengubahkan, saya akan hadapin semuanya. Saya akan selesaikan semuanya. Saudara, kehidupan ini ketika orang tidak tinggal dalam Tuhan, maka gelaplah semuanya. Maka akan terjadi kegelapan yang sangat parah. Maka akan terjadi kerugian yang sangat parah. Maka akan terjadi kematian secara daging. Gak jarang sekarang hari-hari ini banyak orang stres, kena kanker. Kena apa? Asam lambung. Asam lambungnya tinggi, sesak napas, mati. Semakin banyak perusahaannya semakin kena lambung. Kan bodoh. Betul gak? Orang semakin kaya semakin kena lambung itu bodoh. Harusnya orang semakin kaya semakin menikmati. Bukan stres. Tapi yang terjadi begitu. Iya kan? Kecewa dengan orang lain. Hati-hati ketika saudara kecewa berlama-lama. Kankermu. Kanker kau. Karena gak bisa. Karena tidak bisa lagi main di area itu. Secara psikologi sudah dinyatakan ketika orang kecewa maka panah itu ke bawah. Kalau ketika panah ke bawah maka terhambatlah seluruh aktivitas tubuhnya. Ada itu tiba-tiba sakit perut, ada tiba-tiba sakit kepala, ada tiba-tiba demam, ada tiba-tiba jantungnya gak enak, ada tiba-tiba pinggangnya gak enak. Itu kalau orang stres, terhambat dia. Tapi ketika orang bersuka cita, orang psikologi mengatakan panahnya ke atas. Maka seluruh peredaran tubuhnya berjalan dengan normal. Maka dia bisa beraktivitas, dia bisa menolong orang, dia bisa tersenyum, dia bisa ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya terang itu? Coba saudara buat hitungan dalam dirimu. Dari 10 jari, berapa terang, berapa gelap? Jangan-jangan 90% gelap semua. Ya kan? Ada sih terang, cuma apa? Cuma satu. Terangnya apa? Ya terangnya gitulah, terang abu-abu ya kan. Kayak orang sering katakan apa? Kita harus menjadi lilin di tengah-tengah dunia ini. Benar atau salah? Tuhan tidak mau kita jadi lilin, jadi obor. Karena saking gelapnya kegelapan itu, dia akan mengalahkan lilin itu. Walaupun kita bilang tidak ada yang bisa mengalahkan terang, betul, sekecil apapun. Tetapi kau hanya menerangi dirimu sendiri. Yang Tuhan minta adalah apa? Kita menjadi obor yang menerangi banyak orang, yang menerangi semuanya. Makanya Tuhan katakan jadilah garam dan terang. Kalau enggak nanti kita akan bermain-main di area abu-abu. Ya. Kita buka 1 Petrus pasal kedua ayat 12. Ini yang Tuhan mau bilang sama kita. Oke. 1 Petrus pasal 2 ayat 12.
Bisa ditayangkan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Saya akan bacakan, saudara ngikutin. Kalau nanti sudah ditayangkan, saudara ikutin. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah dalam hari Ia melawat kita. Di kitab ini dikatakan bahwa kita harus memiliki hidup yang baik. Mungkin saya lebih lagi hidup yang benar sebenarnya. Bukan yang baik. Kalau baik itu biasanya makan apa? Makan dalam kan? Baik, tapi di hati ngedumel. Itu orang baik. Tapi kalau orang benar, dia hidup dengan ketulusan. Apa adanya, itu ada ya udah. Ya itu ya udah, nggak perlu dipoles-poles. Dia lagi memberikan, dia ada memberikan dengan ketulusan, bukan memberikan untuk dapat timbal balik. Itu yang harusnya, supaya apa? Perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Dari perbuatan kita. Coba kalau kita ketemu orang, kok kamu berseri-seri ya, gak ada sedih-sedihnya. Gak ada susah-susahnya hidupmu. Padahal kan aku tahu masalahmu banyak, tapi kok kau berseri-seri? Harusnya orang bisa melihat Yesus yang hidup dalam hati kita. Dengan wajah kita pun orang tahu, ini anak Tuhan. Jangan sampai orang bertanya, kenapa kok wajahmu murung? Padahal seorang pelayan misalnya, dia udah pelayan. Tuh orang bilang, kenapa kok wajahmu murung? Itu pahit banget. Kayak orang ditampar gak ngelawan. Kenapa? Udah kegap kan? Pelayanan misalnya. Wajah murung aja bawaannya. Orang sampai bertanya, kenapa? Kok wajahmu murung, lagi banyak masalah ya? Terus orang gak kenal Tuhan itu bilang gini, wajarlah hidup itu, sabar ya. Tuhan itu baik. Itu lagi kita lagi ditunjang-tunjangin orang gak ngelawan. Kenapa? Tidak ada alasan bagi seorang anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan bersukacitalah dalam segala keadaan. Bagaimana sukacita itu timbul dalam hati kita kalau kita tidak berani melepaskan segala sesuatu? Bagaimana sukacita itu muncul dalam hati kita kalau kita tidak punya penyembahan dalam hidup kita tiap-tiap hari? Gak punya pujian penyembahan. Jangan saudara berharap Tuhan ubahkan segala sesuatu kalau kau cuma dapat pujian penyembahan hanya di hari Minggu. Ketika hari biasa kau dengarkan lagu dangdut. Hari biasa kau hanya terpana dengan apa? Lagu-lagu cinta. Tapi kian lagu Tuhan gak mau. Harusnya anak-anak Tuhan tidak lagi main di area itu. Saya ketika di awal, saya masuk dalam tim pelayanan tahun 2003. Bapak Rosnya bilang, mulai detik ini, kau tidak boleh lagi lagu-lagu duniawi. Saya kaget loh, kenapa? Itu kan biasa aja, normal. Ketika saya dibukakan lagi, saya tahu mengerti. Bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan tidak boleh tercemar oleh apapun. Amin. Supaya apa? Supaya kita hidup konsisten. Supaya hadirat Tuhan konsisten dalam hati kita. Supaya sukacita itu konsisten. Supaya gairah itu tetap tinggal dalam hati kita. Saya baru-baru ini ketemu sama teman saya seorang pendeta, mau bunuh diri. Saya ketemu itu. Dia pelayan mau bunuh diri. Keren gak kira-kira? Keren ya? Seorang pendeta mau bunuh diri. Tapi dia berkhotbah, bersukacitalah, berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Tapi mau bunuh diri dia. Ya. Saya ketemu orang itu. Saya ketemu juga. Present worship-nya oke, tapi selingkuh dengan present worship-nya.
dengan singernya. Yang terjadi, itu fakta. Kenapa? Ternyata terangnya hanya lilin. Itu pun lilinnya sumbunya sudah sumbu pendek. Tinggal ditiup angin, selesai. Bagaimana kita harus hidup, memiliki hidup yang baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah gunanya menjadi anak-anak Tuhan. Roma 2 ayat 12, coba dibuka Kak Cindy. Saudara baca bersama-sama. Roma 2 ayat 12. Oh sorry, Roma 12 ayat 2. Terbalik. Oke, saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terang itu membaharui semua cara pandang kita. Terang itu menghindari bahaya yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau nggak ada terang, maka kita akan tersandung. Makanya banyak orang mengatakan, ya namanya juga manusia jatuh bangun normal saja. Benar nggak prinsip itu? Jatuh bangun oke nggak? Oke, saudara setuju jatuh bangun? Ada yang setuju, ada yang enggak. Dalam anak-anak Tuhan, ini jelas ayatnya dikatakan. Ketika kau tidak serupa dengan dunia ini, apa bicara tentang dunia ini? Kekhawatiran, kecemaran, kebingungan, target-target, kehidupan yang mapan, fasilitas. Maka Tuhan akan mengubah. Ketika Tuhan mengubah, maka kita akan tahu kehendak Allah. Supaya kita tidak jatuh bangun. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, dan ini sering saya sampaikan kepada saudara. Ketika kau sudah punya kebenaran, tapi kau masih jatuh di lubang yang sama, maka ketika ketiga kali, engkau sama dengan lagi menghina Tuhan. Karena kita sudah diajarkan, kita sudah secara sadar kita mengerti bahwa ini kehendak Allah dan saya tidak boleh tabrak. Tidak boleh ada alasan kemudian maklumlah saya daging, dunia masih. Coba bayangkan ketika saudara, ada orang yang melakukan kesalahan, saudara maafkan sekali, melakukan kedua kali, saudara maafkan ketiga kali. Kira-kira saudara gak bertanya, kau meremehkanku ya? Mentang-mentang aku menghadapimu cuma dengan senyum. Sekarang aku menghadapimu dengan parang. Harusnya begitu kan? Supaya kau tahu. Betul gak? Karena apa? Karena dia melakukan hal yang sama kejahatannya. Itu bagi dunia. Bagaimana kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dia bukan hanya sekedar Bapa pengampun. Tapi dia adalah Raja yang menentukan. Yang harus dihormatin. Yang harus ketika kau menghadap seorang raja, kau gak bisa macam-macam, kau gak bisa sombong, kau harus tunduk terus. Kau gak sanggup melihat wajahnya. Karena dia seorang raja. Kenapa orang tidak masuk ke area itu? Karena hanya pingin Tuhan Yesus itu sebagai Bapa yang mengampun. Padahal dia adalah seorang Bapa, dia juru selamat dan dia adalah Raja, dia penguasa segala sesuatunya. Itu Tuhan. Makanya banyak anak-anak Tuhan tidak menghargai itu. Tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan Raja, seorang Raja. Buktinya salah satunya apa? Ibadah datang telat. Coba kau sama presiden, bisa telat gak kira-kira? 2 jam sebelumnya mau panas-panas pun kau datang, udah kau tungguin 2 jam sebelumnya. Pakaianmu bisa sembarangan? Kau akan memakai yang terbaik yang kau punya untuk seorang presiden. Untuk Tuhan Yesus.
Maka nanti kita katakan, Tuhan melihat hatiku. Iya kan? Padahal kenapa? Karena sembarangan. Gak mau memberikan yang terbaik, tapi dia yang berdoa maunya Tuhan hari ini ku berdoa, hari ini kau harus mengabulkan. Kejahatannya seperti itu. Orang yang hidup dalam terang dan garam, maka dia akan tahu cara menghormati Tuhan. Maka dia akan tahu apa yang dia lakukan. Toleransi boleh, sekali dua kali. Ketiga kali masa mesti toleransi lagi ya kan? Ya kan? Kenapa telat ke gereja misalnya? Karena begadang malamnya. Oke sekali. Yang kedua kali masa gitu doang alasannya? Berarti apa? Berarti kau kan gak prepare menyembah Tuhan. Betul gak? Gak prepare, harusnya kau prepare. Jauh-jauh hari kau udah prepare. Baju mau kau preparein segala macam. Kau bangun lebih pagi lagi. Kenapa? Saya harus siap menyembah Tuhan. Saya harus siap memuliakan Dia. Ini, makanya saudara-saudara, kadang gak ada hukuman langsung. Coba saudara punya hukuman langsung, begitu kau berbohong, putus satu ruas jarimu. Begitu kau melakukan dosa, putus lagi. Berani gak kira-kira? Gak akan berani kau melakukan dosa. Coba, begitu satu kau melakukan dosa, rontok rambutmu satu. Lakukan lagi, rontok rambutmu satu. Kira-kira berani gak? Gak akan berani. Tapi kenapa? Karena orang selalu melihat Tuhan itu Maha Pengampun. Sehingga apa? Sesuka hatinya aja. Kapan dia mau datang, datang. Kapan mau ini. Gak bisa saudara. Karena kita mengatakan, kuduslah engkau karena Tuhan kudus. Hanya orang-orang kudus yang akan bisa melihat Tuhan. Bicara kekudusan itu mutlak. Kalau enggak bisa. Bagaimana kau bisa menyembah di jamaah Tuhan sementara hatimu full dengan kejahatan? Makanya susah. Yang Tuhan minta adalah hati yang apa? Dijamah. Masa kalau untuk orang saudara kita, kenapa untuk saudara kita kemudian ketika mengalami kematian kita nangis? Atau orang tua kita nangis? Karena itu melekat di hati kita. Jawabannya cuma satu. Apakah kau hatimu melekat kepada Tuhan? Jangan kita katakan, saya melekat. Kalau uang saya hilang, saya nangisnya jadi sejadinya. Tapi giliran Tuhan gak saya rasakan, biasa aja. Giliran barangmu hilang, kau nangis-nangis, kau tuduh semua orang. Giliran kau kehilangan Tuhan, biasa aja. Kesempatan itu tidak datang dua kali Bapak Ibu. Amin. Ketika hari ini kau mengalami Tuhan, ketika hari ini kau datang diajar, hiduplah dengan hati yang tulus dan total. Gak bisa kita setengah-setengah. Gak bisa kita main-main. Saya mau katakan saudara, kita bekerja boleh. Ya, saudara harus pegang nih. Kita bekerja bisa mengerjakan apapun bisa. Bicara normal ya, bukan dosa ya. Jangan nanti bisa bekerja, panitia itu bilang bisa bekerja jadi jual narkoba bisa, jangan gitu pula ya kan. Jadi salah pemahaman. Saudara bisa bekerja, apapun saudara kerjakan, maksudnya standar yang benar. Ya standar dunia lah, kerja gitu ya. Tetapi satu hal yang saudara harus tahu, ini menjadi patokannya. Makanya dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam terang, maka dia akan tahu apa kejahatan dalam hatinya dan dia membereskan. Maka dia akan mengosongkan dirinya supaya Tuhan yang tinggal satu-satunya dalam hatinya. Ketika Tuhan tinggal dalam hatinya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga ketika Tuhan bilang stop sembah aku, kita akan menyembah dia. Saya sering dulu di awal-awal sampai sekarang juga saya ngalamin. Tuh di awal sekali saya ngalamin. Saya sukanya main PlayStation. Main game bola itu udah dulu tuh. Main PS gitu ya. Saya lagi asik main PS, tiba-tiba Tuhan bilang stop, masuk kamarmu berdoa. Dan itu terjadi terus. Makanya kadang-kadang saya melakukan banyak
Saya bisa nonton sinetron, saya bisa ini, tapi tiba-tiba Tuhan bilang stop. Kenapa? Karena bukan otak saya yang mengontrol saya, tapi apa? Roh dalam diri saya. Sehingga saya tahu kapan ini stop, kapan akan saya mulai dan kapan saya akhiri. Ini yang Tuhan mau dalam setiap anak-anak Tuhan. Supaya engkau tidak diseret masuk ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kau masuk ke tengah-tengah dunia ini dengan segala macam tetek bengeknya, maka keselamatanmu itu akan hilang. Makanya kenapa dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya itu tinggal tetap di dalam hati kita. Jangan remeh. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti itu. Ketika garam itu, makanya kita pernah dibilang, ketika garam itu sudah tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kecuali diinjak-injak orang, dijadikan mainan. Di Israel itu, garam itu bukan seperti apa yang saudara bayangkan ya, ibu-ibu. Ada garam, saudara ambil, kemudian saudara masukin ke masakan, bukan. Di Israel itu garam itu, kenapa Tuhan bicara garam? Kalau tawar, dengan apakah dia diasinkan, kecuali dibuang dan injak-injak orang. Karena garam itu sifatnya di Israel itu adalah batu bongkahan besar, diambil, digantung di tataring. Ketika dia masak dicelupin. Ketika sudah habis batunya garam itu, maka itu dibuang, dijadiin bola sama anak-anak. Dan tendangin atau ngelempar-lempar apa, itu di Israel itu. Makanya Tuhan kasih perumpamaan seperti itu. Kalau sudah tawar gak bisa lagi. Kalau batu itu yang tadinya ada garam itu sudah tawar, terus mau diapain lagi batu itu? Gak bisa lagi, kecuali dimasukkan ke laut mati pun dia tetap begitu aja. Karena gak ada lagi gunanya. Makanya saudaraku, tadi saya katakan saudara bahwa ayat 16, saudara buka lagi tadi. Matius 5 ayat 16, terakhir. Ini saudara terakhir nih. Oke. Demikianlah hendaknya, ya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Itu di end-nya. Perbuatanmu dilihat orang supaya orang memuliakan Bapamu. Ada kemarin saya ketemu orang semalam itu. Dia hanya menjadi apa? Orang baik, gak mau jadi orang benar. Apa tujuan hidupmu saya katakan? Memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Seperti apa? Bingung. Ya jadi orang baik lah, saya baik kepada orang lain. Hidup hanya menjadi orang baik. Ya orang baik itu begitu, kasih sesuatu, bantu, ya kan? Orang baik itu akan kemudian mengambil bagian dirinya kan. Oh kamu baik ya, dipuji dia, oh senang ya kan, dikasih lagi baik. Sama seperti orang muda yang kaya yang di Alkitab katakan. Ya kan? Tuhan bilang kau mau hidup ini benar, kau melakukan ini, jual apamu ini segala macam, kasih persembahan kepada anak yatim dan segala macam. Oh Tuhan saya sudah lakukan. Hanya jadi orang baik. Ketika Tuhan masuk ke kedalaman, kabur dia. Jual hartamu, kabur dia. Karena Tuhan melihat hati. Makanya Bapak Ibu, apakah PR-nya kita adalah, apakah perbuatan kita sudah membuat orang memuliakan Tuhan yang kita sembah? Atau jangan-jangan kita hanya sebagai bahan cemoohan orang lain. Percuma. Kalau dia bilang percuma, tamat juga kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika hidupmu terlalu banyak cap yang melekat. Cap orang malas, cap orang pelit, cap pemarah, cap orang khawatir, cap orang bersungut-sungut, cap orang bete. Maka kau tidak akan pernah dapat kerajaan sorga.
cap yang buruk itu harus dibuang. Makanya hiduplah dalam hadirat Tuhan. Buanglah segala sesuatu dari hatimu. Dan satu terakhir, hiduplah dalam ketulusan menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua cinta-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus garam dan terang dunia mengubah kami. Kami mau jadi garam dan terang itu Tuhan. Untuk memberikan rasa dan memberikan terang menerangi setiap siapapun termasuk diri kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau tinggal dalam hati kami, membaharui kami. Mengubah kami, menyempurnakan kami. Jangan lihat pelanggaran kami ya Tuhan. Tapi lihatlah Bapa bahwa kami adalah anak-anak kecil-Mu. Lihatlah Tuhan bahwa Engkau memilih kami sejak dari kandungan. Engkau merajuk kami sejak dari kandungan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan. Lewat kami banyak orang yang memuliakan nama-Mu. Lewat kami banyak orang yang datang dan sujud menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tahirkan pikiran kami, tahirkan diri kami, tangan kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat bahwa hanya kehendak-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kasihani kami masing-masing Tuhan. Kasihani kami Tuhan Yesus. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami hanya butuh Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Engkau tumbuhkan. Mengubah kami dan membuat kami semakin nempel dengan-Mu Tuhan. Karena kerinduan kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Karena itulah Engkau memanggil kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita bernyanyi pengharapanku hanya Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengharapan yang lain. Kita mau berkata dalam hati kita, pengharapan kita hanya Tuhan Yesus. Pengharapanku Tuhan. Oh, Yesus Tuhanku. Katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Katakan, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan. Sekali lagi kita katakan, pengharapanku, katakan, hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, katakan, dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Dia pohon sabar dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Mari kita katakan dia pembelaku. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan bagaikan
Yesus Dia harapan. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus Dia harapan. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Amin. Benar Tuhan, Kau harapan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu menemani kami Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan besar nama Tuhan. Amin. Biarlah pengharapan itu karena kebesaran namanya. Mari kita bersuka cita. Oh, Kau besar Yesusku. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, oh, besarlah namanya. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada bandingnya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Kau ajaib. Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita katakan sekali lagi, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan,
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Kedua tangan mari kita tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, tanda penyerahan kami, tanda ketidakmampuan kami. Biarlah tangan-Mu melekat atas tangan kami dan menguatkan kami. Biarlah tangan-Mu Engkau tumpang atas kepala kami dan Engkau mengurapi kami Tuhan. Dan mentahirkan kami. Supaya kami menjadi anak-anak terang-Mu. Kami menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua pertolongan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya. Dan dia menumpangkan tangannya atas engkau. Dia memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita, kekuatan, berkat, belas kasihan. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dari Allah Bapa, penguasa langit dan bumi, dari Yesus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang mengasihi, menjaga dan merawat engkau sampai Tuhan menjemputmu. Semua dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi